Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ivan Raihan. Dan pada video ini kita akan belajar tentang bagaimana menginstal Mikrotik atau router OS menggunakan virtual machine. Di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox dan tools yang lain seperti Winbox dan juga router OS atau CD image yang berupa file. Ini bisa kita download di mikrotik.com yang bagian x86 yaitu yang CD image yang berupa ISO. Langsung saja, ini adalah setelah kita install, kita membuat virtual machine, klik new, misal kita beri nama Mikrotik, type bisa Other, bisa Linux, tapi jika kita menggunakan Linux kita bisa klik yang 32 bit. Kita next, ini next saja, virtual HD next, ini juga next, VDI kita nggak akan main-main sama itu, dynamic allocated ini juga biarkan default. Nah, jika sudah sukses maka akan keluar tab seperti ini. Di sini kita sudah bisa melihat info atau yang info tentang virtual machine itu. Sebelum kita menjalankan, kita perlu melakukan setting pada bagian storage, di mana kita akan melakukan booting atau bisa dikatakan booting ya, menggunakan Mikrotik. Kita klik empty, bagian storage empty, langsung kita klik attributes optical drive, icon biru, choose or create optical drive. Di sini kita ke file ISO yang sudah kita download sebelumnya. Di sini karena saya sudah pernah mengimport, maka akan keluar. Kalau teman-teman belum, maka klik add dan ke directory ISO-nya itu. Lalu klik choose. Setelah itu akan keluar nama file ISO-nya. Langsung saja kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa langsung jalankan menggunakan icon start. Oke. Nah, di sini langsung kita klik start saja. Ini adalah tampilan saat kita sudah melakukan no bootable medium phone lah. Jika teman-teman mengalami error seperti ini, kita bisa pergi ke device, optical drive, lalu kita klik ke Mikrotik. Mikrotik ya. Nah, setelah itu kita bisa restart lagi virtual machine kita. Oke. Nah, ini akan start. Kok masih belum ke detect? Oke, ini setelah mengubah tadi ya ke Mikrotik. Nah, ini adalah tampilan yang akan kita dapat setelah melakukan atau proses instalasi. Di sini kita akan menginstal semua paket Mikrotik dengan cara klik keyboard A di keyboard teman-teman, langsung klik I untuk install. Di sini akan keluar option, langsung klik saja Y. Nah, di sini adalah proses instalasi paket-paket Mikrotik yang akan kita gunakan nantinya. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke. Nah, dalam status ini kita sudah berhasil ya menginstal. Selanjutnya kita akan melakukan start virtual machine menggunakan Mikrotik yang sudah kita install. Tapi sebelumnya kita harus mencopot Mikrotik tadi. Kita uncentang device optical drive, langsung kita uncheck force unmount, baru kita melakukan enter untuk reboot. Nanti jika berhasil, kita akan dimintai login, Mikrotik login. Nah, di sini karena kita tidak men-setting account, kita bisa menggunakan defaultnya yaitu admin. Passwordnya kita kosongin aja, jadi kita enter. Nah, ini
kita sudah berhasil melakukan instalasi Mikrotik dan siap digunakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang cara menghubungkan komputer dengan Mikrotik dan Winbox. Sebelumnya kita harus mengatur network adapter. Untuk mengatur network adapter, kita bisa melakukannya melewati VirtualBox, settingan VirtualBox. Sebelumnya kita harus shutdown atau mematikan virtual mesinnya. Kita shutdown, lalu kita pergi ke setting, ke network. Di sini kita masuk ke adapter. Pertama, kita gunakan host only adapter untuk virtual box-nya. Dan adapter kedua, kita klik enable bridge adapter yang akan kita gunakan berdasarkan jenis koneksi yang sedang kita gunakan. Di sini saya menggunakan WiFi, maka nanti bridge adapternya juga menggunakan WiFi yang sudah terkoneksi internet pastinya ya. Langsung saja kita klik OK. Lalu kita start lagi VirtualBox-nya. Di sini kita akan menggunakan tool lain, yaitu Winbox. Ya salah dong. Oke. Kita menggunakan Winbox, tapi sebelum kita menjalankan aplikasi Winbox, kita harus memastikan bahwa virtual mesinnya sudah berjalan terlebih dahulu atau Mikrotiknya sudah berjalan terlebih dahulu. Kita login. Nah, jika saat ini sudah berjalan, kita buka aplikasi Winbox. Di sini pada menu tab Nickboard di bawah, kita bisa melihat network yang ada pada Mikrotik tersebut. Di sini ini adalah salah satu network saya. Langsung saja kita klik connect untuk mengkoneksikan virtual machine dengan Winbox. Di sini di virtual machine-nya langsung kita klik Y. Langsung kita klik enter. Terus kita port aja ya. Nah, untuk mendeteksi apakah sudah benar-benar connect, kita bisa melihat di sini di Winbox-nya itu terdapat software ID bla 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 bla. Ini harus sama dengan Winbox yang sedang running. Di sini kan keduanya sudah sama. Maka sudah benar-benar terkoneksi. Lalu, sebelum kita melakukan koneksi selanjutnya, kita harus melakukan reset sistem, reset konfigurasi. Ini digunakan untuk jika teman-teman sudah mempunyai banyak VirtualBox yang sudah terkonfigurasi dengan Winbox, akan tidak crash. Langsung saja kita reset konfigurasi melalui sistem reset configuration. Yes, melalui otomatis nge-reboot virtual machine kita. Selanjutnya, sebentar, ini kita tunggu sampai benar-benar berjalan. Oke, kita cancel dulu. Oke, di sini sudah benar-benar berjalan. Langsung kita reconnect lagi. Connect. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setting network configuring DHCP client dan IP address. Yang pertama kita lakukan harus melakukan kita pergi ke tab interface. Lalu pada Ether 1 dan 2 kita lihat mana yang mempunyai koneksi internet. Di sini kita bisa lihat bahwa Ether 1 itu yang bridge, Ether 2 itu yang LAN. Nah, di sini kita ganti LAN. Di sini ganti WAN. Oke, setelah sudah melakukan setting, kita pergi ke set DHCP client yang digunakan untuk agar mendapatkan koneksi. Kita pergi ke IP DHCP client, tombol add, setting ke WAN. Oke, kita klik, langsung kita bound. Maka statusnya akan menjadi bound. Selanjutnya, kita akan melakukan pengetesan apakah
sudah terkoneksi dengan internet dengan cara new terminal, tab new terminal, enter, kita melakukan ping ke google.com. Sebentar, oke, invalid value for argument address. Oke, jadi tadi saya salah melakukan DHCP client ya. Saya tadi ini WAN tapi networknya LAN. Jadi setelah fixing tadi, maka akan bisa terkoneksi dengan Google, melakukan ping Google. Jadi ini artinya kita sudah terkoneksi dengan internet dan berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan setting IP address LAN atau setting static IP address ya. Kita pergi ke IP addresses. Nah, di sini akan ada dua network. Yang pertama itu WAN. Di sini ada seperti huruf D ini namanya, yang artinya IP address tersebut didapatkan secara dinamik. Sedangkan di bawah ini yaitu LAN-nya. Kita pergi ke LAN dengan cara double klik, lalu kita masukkan IP-nya. Di sini saya akan menggunakan 192.168.10.1/28. Di sini kita kosongkan aja karena saat kita apply itu otomatis get networknya. Langsung saja kita klik OK, maka sudah berhasil melakukan setting IP address secara statik. Nah, untuk melakukan pengetesan menggunakan normal CMD, di sini kita masih belum bisa ya. 192.168.10.1. Sudah. Berarti untuk teman-teman yang masih belum bisa melakukan ping pada normal CMD, itu harus melakukan setting pada adapter. Caranya, kita pergi ke control panel, lalu kita pergi ke network dan internet, network and sharing center, kita masuk ke change adapter setting, kita cari menurut teman-teman mana yang VirtualBox-nya. Di sini punya saya kan VirtualBox host only networks, berarti itu adalah virtual machine. Kita pergi ke properties, lalu kita pilih yang Internet Protocol version 4. Nah, di sini kita, karena saya sudah melakukan setting sebelumnya, itu kita isi IP address sama dengan yang kita setting pada IP address LAN static sebelumnya. Subnet masknya 255.255.255 dan 0. Dan juga use yang di bagian bawah, preferred DNS server sama dengan alternate DNS server itu ini DNS-nya Google ya. Teman-teman bisa mengubah yang lain kalau mau. Setelah itu teman-teman sudah bisa melakukan ping CMD. Tetapi kalau masih saja belum bisa, teman-teman bisa melakukan restart device teman-teman yang gunakan PC atau laptop. Nah, di sini kita sudah melakukan connect ke DNS menggunakan CMD. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DNS static, DNS server, dan routes firewall NAT. Di sini kita pergi ke IP, lalu ke DNS, lalu ke static, tombol static yang berada di kanan ini. Nah, di sini kita langsung saja create static, di mana name-nya itu terserah teman-teman ya. Oke, misalnya di sini my DNS atau mikrotik dengan address sama 192.168.10.1. Langsung kita klik apply. Nah, di sini sudah berjalan DNS static kita. Selanjutnya kita setting DHCP client yang tadi. Kita pergi ke IP DHCP client. Di sini kita sudah membuat WAN, lalu saja kita double klik.
dan kita disable use peer DNS. Klik apply, langsung oke. Lalu selanjutnya kita akan melakukan set DNS server agar kita bisa mengaksesnya dengan cara pilih IP DNS. Oke, IP DNS di sini kita melakukan servernya itu server Google DNS ya. Sama seperti yang sebelumnya tadi. Langsung saja kita klik oke. Ini sebagai fallback atau defaultnya. Selanjutnya kita akan melakukan setting NAT dengan cara pilih IP firewall. Nah, di sini kita akan menuju tab NAT. Tab NAT langsung kita create dengan mengubah chain-nya itu menjadi SDTNAT. Lalu pada tab action kita akan mengubah ini menjadi DSTNAT dengan to address-nya 192.168.10.1. Ini sama seperti IP LAN static interface LAN tadi. Setelah itu kita klik apply. Oke, maka di sini akan sudah berjalan DNS kita. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP server dengan cara pilih IP DHCP server, lalu klik DHCP ini, setup DHCP setup, pilih LAN interface-nya, terus ini itu default otomatis, kan tadi 10.1 otomatis defaultnya itu 0. Gateway-nya next, ini harusnya tergenerate otomatis next, DNS servernya juga next, list time next. Nah, setelah itu akan sudah berhasil. Jika masih abu-abu ya, berarti belum run. Itu kita klik, langsung kita klik tanda centang. Jadi itu adalah langkah-langkah cara pembuatan atau run MikroTik Router OS menggunakan VirtualBox Oracle. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penjelasan dan mungkin masih ada beberapa kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.